Selanjutnya, topik yang dibahas adalah psikiatri. Topik pertama yang dibahas adalah tentang bipolar. Bipolar dibedakan menjadi beberapa episode. Yang pertama, episode kini manik, episode kini hipomanik, episode kini depresi. Episode kini manik biasanya ciri-cirinya energi berlebih, bahkan sampai tidak perlu tidur, dan sifatnya mengganggu sehari-hari. Contoh episode manik misalkan tidak tidur, kemudian bongkar-bongkar lemari baju, kemudian berbelanja banyak barang-barang, lalu kemudian dibagi-bagikan ke sembarang orang. Ini ciri-ciri dari episode manik. Energinya berlebih, tidak perlu tidur, aneh, dan sifatnya mengganggu. Bedakan dengan episode kini hipomanik. Episode hipomanik biasanya energinya berlebih, tapi tidak sampai mengganggu fungsi sehari-hari. Contoh hipomanik misalkan orangnya bawel, cerewet, tetapi tidak menimbulkan gangguan. Jadi kalau kalian punya teman kalian itu bawel, cerewet, supel, aktif bergosip, itu episode hipomanik. Episode kini depresi, biasanya pasiennya menunjukkan gejala-gejala depresi. Mengunci diri di kamar, sedih, tidak mau makan, tidak mau tidur. Tata laksana bipolar sesuai dengan episodenya. Jika episode kini manik atau hipomanik, maka diberikan mood stabilizer saja. Contoh mood stabilizer misalkan lithium. Dosis awalnya 2 kali 300 mg boleh diberikan. Alternatif lainnya, gunakan asam valproat. Biasanya dosisnya 2 kali 300 mg. Kalau episode kini depresi, obat yang diberikan ada 2 macam. Antidepresan ditambah mood stabilizer. Antidepresan contohnya SSRI, fluoxetine, dosisnya 1 kali 20 mg. Sertralin, dosisnya 1 kali 50 mg. SSRI harus dikombinasikan dengan mood stabilizer. Contoh mood stabilizer, lithium, asam valproat. Contoh, pasien bipolar, episode kini manik. Berarti obat yang diberikan satu macam saja, mood stabilizer. Tetapi kalau pasiennya bipolar, episode kini depresi, obat yang diberikan 2 macam, mood stabilizer dan antidepresan. Ingat, manik bukanlah diagnosis. Manik adalah episode. Diagnosisnya bipolar. Kadang-kadang pada beberapa kasus, bipolar disertai dengan gejala psikotik. Ini yang disebut sebagai bipolar, misalkan episode kini manik dengan gejala psikotik. Contoh, pasiennya tidak tidur, belanja-belanja barang, bagi-bagikan ke orang lain. Kemudian pasien mendengar bisikan, ayo belanja lebih banyak lagi. Ini disebut sebagai bipolar, episode kini manik, dengan gejala psikotik. Kalau tidak ada gejala psikotiknya, diagnosisnya cukup ditulis bipolar, episode kini misalkan manik, tanpa gejala psikotik. Bipolar, episode kini depresi, tanpa gejala psikotik, jika tidak ada psikotiknya.
Contoh soal, seorang pasien 1 bulan terakhir mengurung diri di kamar, lesu, tidak bertenaga, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Ini episode depresi. 4 bulan yang lalu, pasien sangat bersemangat, belanja baju sampai ratusan juta. Ini episode manik. Pada pemeriksaan, mendengar suara aneh, disangkal. Berarti tidak ada psikotiknya. Karena 1 bulan terakhir pasiennya menunjukkan gejala depresi, 4 bulan lalu menunjukkan gejala manik, maka diagnosis di soal ini adalah bipolar, episode kini depresi, tanpa gejala psikotik. Karena episode kini depresi, harus diberikan 2 obat. 2 obatnya contohnya SSRI ditambah mood stabilizer. Di sini contoh mood stabilizer misalkan lithium. SSRI contohnya sertralin maupun fluoxetine. Dosis yang tepat, fluoxetine 20 mg, lithium 2 kali 300 atau 2 kali 600. Jadi jawaban yang tepat adalah C, Charlie. Option B, Bravo, salah dosis. Lithiumnya salah dosis. Selanjutnya, kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang gangguan penyesuaian, gangguan stres akut, dan PTSD. Apa bedanya stres akut dengan PTSD? Stres akut dan PTSD sama-sama disebabkan oleh stresor yang sangat berat, kejadian traumatik. Misalkan, menyaksikan pembunuhan, mengalami kecelakaan, mengalami bencana alam, mengalami pemerkosaan. Itu contoh-contoh stresor yang berat, traumatik. Biasanya yang mengalami stresor berat ini adalah si pasiennya sendiri. Gejalanya mirip stres akut dengan PTSD. Takut berlebihan, histeris. Mimpi buruk, nightmare. Flashback, artinya sering mengingat-ingat kejadian traumatik tersebut. Cara membedakan stres akut dan PTSD adalah dari durasinya. Stres akut durasinya di bawah 4 minggu. Sedangkan PTSD minimal 4 minggu. PTSD bisa sampai bertahun-tahun. Jadi, kalau pasien mengalami kejadian traumatik, lalu pasiennya histeris, mimpi buruk, flashback mengingat-ingat kejadian traumatik itu, ada 2 kemungkinan, stres akut atau PTSD. Bedakan dari durasinya. Stres akut, terapi utamanya adalah CBT, terapi kognitif. Sedangkan PTSD, biasanya terapinya kombinasi CBT ditambah SSRI. Contoh SSRI misalkan fluoxetine, sertralin. Gangguan penyesuaian biasanya penyebabnya karena stres yang subjektif. Biasanya menyebabkan perubahan kehidupan. Gangguan penyesuaian dibedakan menjadi gangguan penyesuaian afek depresif, yang kedua gangguan penyesuaian afek cemas. Gangguan penyesuaian afek depresif, contohnya misalkan ada stres ringan, sebentar lagi akan ujian. Kemudian ada perubahan kehidupan. Pasien merasa malas untuk berjalan-jalan, tidak semangat untuk makan. Tetapi nanti kalau ujiannya sudah selesai, pasien akan kembali bersemangat kembali. Ini yang disebut sebagai gangguan penyesuaian afek depresif. Stresnya ringan, subjektif, ada perubahan kehidupan. Kalau stresornya hilang,
keluhannya hilang. Gangguan penyesuaian afek ansietas, cemas, contohnya misalkan ada stresor. Seminggu lagi akan ujian. Kemudian timbul gejala-gejala pasien sering sakit perut, cemas. Nanti kalau ujiannya sudah selesai, gejala sakit perut dan cemasnya akan hilang. Ini ciri-ciri dari gangguan penyesuaian afek ansietas. Jadi, gangguan penyesuaian, ciri khasnya ada stresor, ada perubahan kehidupan. Kalau stresornya hilang, maka gejalanya, keluhannya akan hilang. Terapi utama untuk gangguan penyesuaian adalah CBT, psikoterapi. Jika ingin diberikan obat-obatan, gangguan penyesuaian afek depresif bisa ditambahkan SSRI. Gangguan penyesuaian afek cemas bisa diberikan SSRI ditambah benzodiazepin, contohnya klobasam. Bedakan dengan OCD. OCD singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Biasanya penderita OCD memiliki obsesif dan kompulsif. Obsesif artinya pikiran yang terus-menerus mengganggu, kompulsif artinya perilaku yang diulang-ulang. Jadi pasiennya berpikir terus-menerus, terganggu, dan pasiennya juga melakukan tindakan berulang-ulang. OCD dibedakan menjadi 4 jenis. OCD tipe hoarding, OCD tipe checking, OCD kontaminasi, dan OCD simetris. OCD tipe hoarding biasanya pasien selalu berpikiran untuk mengumpulkan barang-barang karena berpikir suatu saat akan berguna. Contoh, seorang pasien terus-menerus kepikiran untuk membeli perahu karet. Sedikit-sedikit setiap hari beli perahu karet. Karena berpikir suatu saat akan berguna saat kebanjiran. Jika tidak membeli perahu karet, maka pasien pikirannya akan merasa terganggu. Ini OCD tipe hoarding. Mengumpulkan barang yang tidak berguna. Yang kedua, OCD tipe checking. Sesuai namanya, pasien selalu mengecek berulang-ulang. Misalkan seorang pasien mengecek pintu kamar kosnya hingga 20 kali. Kalau tidak dicek 20 kali, pasien akan kepikiran, gelisah. Ini termasuk OCD tipe checking. Yang ketiga, OCD tipe kontaminasi. Ciri-cirinya biasanya pasien sangat mencintai kebersihan. Sedikit-sedikit pasien selalu mencuci tangannya. Selalu membawa hand sanitizer. Kalau hal ini tidak dilakukan, pasien pikirannya akan terganggu, gelisah. Selanjutnya OCD tipe simetris. Pasien akan selalu melakukan tindakan yang bertujuan supaya simetris rapi. Kalau tidak dilakukan, pasien akan cemas, gelisah. Contoh, pasien menata buku berwarna merah harus di sebelah kiri. Menata buku warna hijau harus di sebelah kanan. Jika tidak seperti itu, pasien akan terganggu, gelisah. Ini OCD tipe simetris. OCD biasanya tata laksana utamanya adalah CBT, terapi kognitif, biasanya dalam bentuk desensitisasi. Dipaparkan pelan-pelan supaya tidak cemas. Jika ingin diberikan obat-obatan, bisa ditambahkan SSRI. Contoh soal, seorang pasien merasa tidak nyaman melihat suaminya sedang stroke.
Pasien sebelumnya berselingkuh dengan pria lain merasa suaminya sudah tidak bisa diandalkan. Pasien akan membilas kemaluannya 10 kali supaya merasa tenang serta berusaha memasak makanan yang enak untuk suaminya. Jadi di soal ini, stresornya adalah pasien menyesal karena telah berselingkuh. Lalu pasien ini melakukan tindakan membilas kemaluannya, memasak makanan yang enak-enak. Maka kasus ini mengarahkan ke diagnosis yang tepat adalah gangguan penyesuaian afek cemas. Jawabannya adalah E. Kenapa jawabannya gangguan penyesuaian afek cemas? Karena di soal ini pasiennya cemas, gelisah. Stresornya karena berselingkuh. Lalu pasien melakukan tindakan-tindakan seperti membilas kemaluan, memasak makanan yang lebih enak. Nanti kalau stresornya hilang, keluhan-keluhan ini akan hilang. Soal ini jawabannya bukan OCD, karena biasanya orang-orang yang mengalami OCD tidak memiliki alasan. Maksudnya, misalkan pasiennya OCD tipe kontaminasi. Pasien sedikit-sedikit akan cuci tangan. Tetapi ketika ditanya alasannya, pasien tidak memiliki alasan kenapa ingin cuci tangan terus. Pokoknya pasien hanya merasa cemas kalau tidak cuci tangan. Itu yang disebut sebagai OCD tipe kontaminasi. Kesimpulannya, OCD biasanya tidak memiliki alasan yang jelas. Sedangkan gangguan penyesuaian memiliki alasan stresor yang jelas. Soal ini juga bukan stres akut maupun PTSD. Karena stres akut maupun PTSD biasanya ada kejadian traumatik, stresor yang berat. Stres akut maupun PTSD biasanya juga ada histeris, mimpi buruk, dan flashback mengingat-ingat kejadian traumatik tersebut. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang gangguan cemas. Gangguan cemas dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gangguan panik, lalu ada gangguan cemas menyeluruh. Kesimpulannya, gangguan cemas menyeluruh dengan gangguan cemas berbeda. Gangguan cemas adalah istilah umum. Dibagi lagi menjadi beberapa penyakit. Apa bedanya gangguan panik dengan gangguan cemas menyeluruh? Gangguan panik biasanya ada gejala saraf simpatis yang hilang timbul tiba-tiba. Misalkan berdebar-debar, keringat dingin, sesak nafas tercekik. Ini biasanya munculnya mendadak, tapi nanti hilang dengan sendirinya. Kalau gejala saraf simpatis ini baru terjadi pertama kali, disebut sebagai serangan panik, panic attack. Tapi kalau sudah berulang-ulang, disebut sebagai gangguan panik. Kesimpulannya, serangan panik baru pertama kali, gangguan panik sudah terjadi berulang-ulang. Contoh, misalkan 5 menit sebelum bertemu dengan dosen, seorang mahasiswa mendadak berdebar-debar, keringat dingin, sesak nafas, takut mati. Tapi keluhan ini hanya berlangsung singkat, kira-kira 2 menit. Hilang timbul berulang. Pemeriksaan semuanya normal. Ini yang disebut sebagai gangguan panik karena berulang-ulang. Tata laksana untuk gangguan panik adalah CBT, biasanya ditambahkan obat-obatan seperti SSRI dan benzodiazepin. Jadi terapinya kombinasi CBT plus SSRI plus benzodiazepin.
Kalau ditanya terapi utama untuk gangguan panik adalah SSRI. Ini harus digarisbawahi. Selanjutnya, gangguan cemas menyeluruh. Gangguan cemas menyeluruh biasanya ciri-cirinya cemasnya persisten. Persisten artinya sepanjang hari. Kalau tadi gangguan panik, hilang timbulnya singkat. Kalau gangguan cemas menyeluruh, biasanya persisten sepanjang hari. Biasanya objek kecemasannya banyak, eksesif. Misalkan, seorang pasien cemas, takut kendaraannya terserempet mobil lain. Pasien cemas, takut anaknya kecelakaan. Pasien cemas, takut suaminya belum pulang, jangan-jangan berselingkuh. Ini ciri-ciri dari gangguan cemas menyeluruh. Biasanya kecemasannya banyak, eksesif, dan biasanya persisten sepanjang hari. Gangguan cemas menyeluruh, nama lainnya adalah GAD, Generalized Anxiety Disorder. Gangguan cemas menyeluruh, tata laksananya sama seperti gangguan panik. CBT, ditambah SSRI, ditambah benzodiazepin. Terapi utamanya adalah SSRI. Benzodiazepin hanyalah terapi simptomatik saja. Sampai sini bisa membedakan gangguan panik dengan cemas menyeluruh? Tips sederhananya, gangguan panik biasanya singkat dan hilang timbul. Cemas menyeluruh biasanya persisten sepanjang hari. Contoh soal nomor ke-18, pasien berdebar-debar, takut mati, nyeri dada, sesak seperti tercekik, hilang timbul mendadak beberapa menit. Muncul setiap kali di luar rumah. Pasien tidak mau bepergian keluar rumah sendirian. Kalau dibaca dengan seksama, di soal ini ada gejala-gejala saraf simpatis. Berdebar, sesak, nyeri dada, hilang timbul mendadak, berulang-ulang. Berarti gejala-gejala ini mengarahkan ke gangguan panik. Tetapi keluhan ini disertai juga ketakutan saat berjalan sendirian di luar rumah. Berarti disertai dengan agorafobia. Maka jawaban untuk kasus ini adalah gangguan panik dengan agorafobia. Jawaban yang tepat adalah D, delta. Apa bedanya dengan option A, agorafobia tanpa gangguan panik? Agorafobia tanpa gangguan panik berarti pasien hanya takut saat berada di luar rumah saja. Itu agorafobia. Di soal ini, pasien takut berada di luar rumah, pasien juga ada gejala-gejala saraf simpatis. Maka diagnosisnya agorafobia disertai gangguan panik. Apa bedanya dengan fobia sosial? Fobia sosial kata kuncinya adalah demam panggung. Pasien kalau jadi pusat perhatian, pasien akan berkeringat dingin, berdebar-debar. Ini yang disebut fobia sosial, takut jadi pusat perhatian, alias demam panggung. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah jenis-jenis dari autisme. Menurut referensi yang terbaru, sekarang spektrum autisme sering disebut nama lainnya gangguan perkembangan pervasif. Gangguan perkembangan pervasif dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, autisme. Yang kedua, ADHD.
Oh, maaf, ADHD sedikit berbeda. ADHD di luar dari klasifikasi. Saya ulangi, gangguan perkembangan pervasif dibedakan menjadi autisme, yang kedua Asperger, yang ketiga sindrom Rett. ADHD berbeda sendiri. Autisme biasanya gejala khasnya ada 3. Yang pertama, gangguan kontak sosial. Pasien tidak bisa kontak mata, tidak bisa menatap lawan bicaranya. Ciri khas yang kedua, pasien gangguan berbahasa, bicaranya seperti bahasa planet, tidak jelas. Ciri khas yang ketiga, pasien ada perilaku repetitif berulang, sibuk sendiri. Penderita autisme biasanya tata laksananya CBT ditambah obatnya risperidon. Jenis yang kedua dari gangguan perkembangan pervasif adalah Asperger. Asperger gejalanya seperti autisme, tapi bedanya Asperger jenius. Bedakan dengan autisme. Autisme biasanya retardasi mental. Asperger sangat jenius, bahkan punya kecerdasan spesifik. Misal, punya memori fotografi, bisa mengingat dengan sekali melihat saja. Jenis selanjutnya adalah sindrom Rett. Rett gejalanya seperti autisme. Tetapi kekhasannya adalah awalnya normal, sekitar usia 6 bulan mulai muncul gejala-gejala, gerakan jarinya abnormal, seperti meremas-remas. Kemudian biasanya lingkar kepalanya mulai berkurang, tidak bertambah. Sindrom Rett biasanya faktor genetik. Sindrom Rett prognosisnya paling buruk. Apa bedanya dengan ADHD? ADHD biasanya gejalanya susah konsentrasi. Selain itu, anaknya biasanya hiperaktif. Hiperaktif artinya impulsif, cenderung brutal. Jadi, kalau ada seorang anak sulit konsentrasi, agresif, brutal, merampas mainan temannya, cenderung melukai diri sendiri, ini harus dicurigai ADHD. Tips sederhana membedakan ADHD dengan autisme, ADHD masih bisa kontak mata, sedangkan autisme tidak bisa kontak mata. ADHD biasanya tata laksananya CBT plus obatnya stimulan, contohnya metilfenidat. Contoh soal, seorang anak menyendiri. Ketika berbicara, bahasanya susah dimengerti. Tidak mau melihat lawan bicaranya. Mengulang gerakan tertentu. Di soal ini gejalanya khas sekali. Gejala-gejalanya mengarahkan ke autisme. Berarti jawabannya E. Tapi kalau soalnya diganti, pasien bicaranya sulit dimengerti. Tidak mau kontak mata. Dulu anaknya normal, tapi sejak usia 6 bulan ke atas mulai muncul gerakan tangan yang abnormal. Ini harus dicurigai ke arah sindrom Rett. Berbeda dengan Asperger, Asperger biasanya ada kejeniusan yang spesifik. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang depresi. Depresi memiliki gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utamanya supaya gampang diingat, MLM. Mood, sedih. L, lelah terus-menerus. M, minatnya hilang. Itu jembatan keledai untuk gejala utamanya. MLM.
Gejala tambahan depresi misalkan susah konsentrasi, merasa tidak berguna, tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Yang perlu diingat dari depresi sebenarnya adalah gejala-gejala utama, karena gejala utamanya penting. MLM. Depresi dibedakan menjadi 3. Depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Depresi berat biasanya khas, ada ide bunuh diri. Jadi kalau di soal dikatakan ada ide bunuh diri, biasanya sudah mengarahkan ke depresi berat. Depresi sedang biasanya sudah ada gangguan aktivitas. Misalkan mengunci diri di kamar, tidak mau keluar rumah. Tetapi depresi sedang belum ada ide bunuh diri. Depresi ringan biasanya gangguan aktivitasnya ringan. Misalkan pasien kadang-kadang mau keluar rumah, tapi kadang-kadang mengunci diri di kamar. Jadi gangguannya bersifat ringan. Tata laksana utama untuk depresi adalah SSRI. Contohnya fluoxetine, sertralin. Jika tidak ada SSRI, gunakan pilihan keduanya adalah amitriptilin. SSRI pilihan pertama, amitriptilin pilihan kedua. Apa bedanya dengan gangguan penyesuaian? Tadi sudah dibahas, gangguan penyesuaian salah satu jenisnya adalah gangguan penyesuaian afek depresif. Tips untuk membedakan depresi dengan gangguan penyesuaian afek depresif, tipsnya adalah depresi biasanya gejalanya lebih banyak. Depresi harus ada minimal 2 gejala utama. Harus ada minimal 2 dari MLM. Sedangkan gangguan penyesuaian afek depresif biasanya gejalanya lebih sedikit. Belum ada gejala utama MLM. Contoh, seorang pasien diputus pacarnya. Kemudian pasien tersebut moodnya sering menangis, lelah terus-menerus, minatnya hilang. Dulu suka utak-atik mobil, sekarang minatnya hilang. Tidak nafsu makan, tidak bisa tidur. Ini gejala-gejalanya sudah berat dan banyak. Berarti harus dicurigai ke arah depresi. Kasus lain, pasien diputus pacarnya. Kemudian pasien tersebut tidak nafsu makan, tidak enak tidur. Itu saja gejalanya. Pasien ini termasuk gangguan penyesuaian afek depresif karena belum ada gejala utama MLM. Itu tips untuk membedakannya. Contoh kasus, seorang pasien sulit tidur sejak pensiun dari tempat kerjanya. Aktivitasnya mulai berkurang, jarang keluar rumah, porsi makan sedikit, tidak semangat menjalani hidup, merasa tidak berguna, tidak nafsu makan. Pemeriksaan moodnya hipotim disertai ide bunuh diri. Kalau dibaca dengan seksama, pasien ini gejalanya banyak. Selain itu sudah ada gejala utama MLM. Pasien ini sudah mengalami depresi. Karena sudah ada ide bunuh diri, maka termasuk dalam depresi berat. Maka jawabannya adalah E, depresi berat. Apa rencana terapinya? Rencana terapinya biasanya diberikan antidepresan. Contohnya SSRI,
Alternatif lain adalah amitriptilin. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah sulit tidur, insomnia. Insomnia dibedakan menjadi 3 jenis. Early insomnia, middle insomnia, late insomnia. Early insomnia artinya sulit memulai tidur. Misalkan sudah jam 2 malam, tapi belum bisa memulai tidur. Bedakan dengan middle insomnia. Middle insomnia artinya berulang-ulang terbangun dan tidur kembali. Tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Late insomnia, gangguan tidurnya di akhir. Pasiennya terbangun, lalu tidak bisa tidur lagi. Contoh late insomnia misalkan pasien tidurnya cepat jam 8 malam. Kemudian terbangun jam 2 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Itu yang disebut late insomnia. Insomnia, terapi utamanya adalah CBT, terapi kognitif. Ini dikatakan paling utama, paling efektif. CBT jenisnya ada banyak, tapi yang paling sering digunakan adalah psikoedukasi. Psikoedukasi ini adalah bagian dari sleep hygiene. Jadi kalau ditanya apa terapi utama untuk insomnia, terapi utamanya adalah CBT, sleep hygiene. Sleep hygiene ini berisi edukasi-edukasi supaya gampang tidur. Contohnya misalkan lingkungan tempat tidurnya nyaman, lingkungan tempat tidurnya gelap. Sebelum tidur, mengkonsumsi susu hangat supaya nyaman. Di siang hari tidur jangan terlalu lama. Itu contoh-contoh edukasinya. Kalau sleep hygiene gagal, terpaksa gunakan obat-obatan. Obat yang digunakan untuk insomnia adalah golongan benzodiazepin. Contoh benzodiazepin yang digunakan adalah Talve. Talve singkatan dari triazolam, alprazolam, lorazepam, flurazepam, dan estazolam. TAL kerjanya short acting, kerjanya singkat. Sedangkan V, flurazepam dan estazolam kerjanya middle hingga long acting. Oleh karena itu, obat-obatan yang sifatnya short acting cocok diberikan untuk pasien early insomnia karena kerjanya short, singkat. Sedangkan middle dan long acting cocok diberikan untuk pasien-pasien middle insomnia dan late insomnia. Contoh soal, pasien sulit tidur. Sudah jam 2 malam, sulit untuk tertidur. Pasien tidak menggunakan obat apapun. Pemeriksaan lab semua normal. Pasien ini sulit memulai tidur. Berarti pasien ini mengalami early insomnia. Tata laksana obat yang tepat, pilihlah obat-obat short acting. Yang termasuk short acting adalah triazolam, alprazolam, dan lorazepam, TAL. Di sini, pilihlah obat yang kerjanya paling singkat. Maka jawaban yang tepat adalah triazolam ditambah CBT. Maka jawabannya adalah E. Triazolam kerjanya paling singkat, disusul kemudian alprazolam, lalu kemudian lorazepam. Itu jembatan keledainya Talve.
Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang gangguan psikotik. Yang pertama, skizofrenia. Skizofrenia biasanya gejala psikosisnya durasinya lebih dari sama dengan 1 bulan. Gejala psikosis di sini contohnya waham, halusinasi. Skizofrenia dibedakan jadi beberapa jenis. Yang pertama, skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid biasanya waham dan halusinasinya menonjol. Misalkan waham kejar, waham kebesaran, halusinasi auditorik, halusinasi visual. Durasinya harus lebih dari sama dengan 1 bulan. Yang kedua, skizofrenia hebefrenik. Biasanya gejalanya perilaku-perilaku aneh, bizar, tertawa sendiri, bepergian dengan telanjang bulat. Skizofrenia hebefrenik ini seperti orang gila yang ada di jalanan. Skizofrenia katatonik, biasanya gejala khasnya adalah fleksibilitas cerea. Tubuhnya bisa dibentuk-bentuk seperti lilin. Selain itu, ciri lainnya adalah katatonik. Pasien mempertahankan posisi tubuh yang aneh. Misal, di sudut ruangan, pasien mempertahankan posisi seperti pesawat terbang. Ini skizofrenia katatonik. Skizofrenia simplex biasanya hanya ada gejala negatif saja. Contohnya acuh tak acuh, menyendiri. Contoh skizofrenia simplex misalkan pasien bertelanjang dada, seharian merokok, acuh tak acuh, dipanggil tidak merespon. Bedakan dengan depresi. Kalau pasien depresi, pasien biasanya ada gejala lain. Tidak nafsu makan, tidak bisa tidur, kehilangan minat, sering menangis. Kalau skizofrenia simplex, gejalanya hanya acuh tak acuh saja. Selanjutnya, skizofrenia residual. Skizofrenia residual biasanya dulu pernah ada gejala positif. Namun sejak minum obat, hanya tersisa gejala negatif saja. Ini yang namanya residual, residu. Skizofrenia biasanya tata laksananya diberikan antipsikotik. Antipsikotik generasi 1, contohnya haloperidol, cocok diberikan pada pasien-pasien dengan gejala positif. Misalkan waham, halusinasi. Antipsikotik generasi 2, atipikal, contohnya risperidon, cocok diberikan untuk pasien-pasien yang ada gejala positif dan gejala negatif. Jadi kalau ada gejala negatif, gunakanlah antipsikotik generasi 2. Mana yang lebih aman antara generasi 1 dengan generasi 2? Yang lebih aman adalah generasi 2. Bedakan dengan psikotik akut. Psikotik akut, gejalanya biasanya di bawah 4 minggu. Kalau skizofrenia, lebih dari sama dengan 4 minggu. Psikotik akut dibedakan menjadi 3. Psikotik akut polimorfik, psikotik akut lir skizo, psikotik akut predominan waham. Psikotik akut polimorfik, ciri-cirinya waham dan halusinasinya berubah-ubah secara cepat. Biasanya waham dan halusinasinya banyak. Poli artinya banyak. Contoh, 3 hari pertama, wahamnya A, halusinasinya B. 3 hari kemudian, berubah, wahamnya C, halusinasinya D. Ini durasinya terjadi selama 2 minggu.
Ini yang disebut psikotik akut polimorfik. Psikotik akut lir skizofrenia, gejalanya seperti skizofrenia, tetapi durasinya di bawah 4 minggu. Psikotik akut lir skizofrenia biasanya waham maupun halusinasinya hanya 1. Contoh, pasien ada waham kebesaran, halusinasi auditorik, durasinya masih 2 minggu. Maka diagnosisnya psikotik akut lir skizofrenia. Selanjutnya psikotik akut predominan waham. Psikotik akut predominan waham artinya gejalanya waham saja, durasinya di bawah 4 minggu. Contoh, waham kebesaran saja di bawah 4 minggu. Kalau waham ini menetap hingga 3 bulan, minimal 3 bulan, disebut gangguan waham menetap. Jadi gangguan waham menetap, definisinya waham saja minimal 3 bulan. Psikotik akut terapinya sama seperti skizofrenia. Obat-obat antipsikotik generasi 1 tipikal sering menimbulkan efek samping ekstrapiramidal. Efek samping ekstrapiramidal yang pertama adalah distonia. Distonia ciri-cirinya mata mendelik ke atas, otot-otot spasme kaku. Mata mendelik ke atas, istilahnya krisis okulogirik. Perhatikan gambar nomor 2. Gambar nomor 2 adalah contoh distonia akut. Ototnya kaku, matanya mendelik ke atas, krisis okulogirik. Distonia akut terapi utamanya adalah trihexyphenidyl. Yang kedua, akatisia. Akatisia gejalanya adalah kaki tidak bisa diam. Jadi kakinya goyang-goyang, menghentak-hentak, tidak bisa dikontrol. Ini karena efek samping obat antipsikotik. Akatisia biasanya tata laksananya diberikan anti cemas, contohnya benzodiazepin, propanolol. Selanjutnya pseudo-Parkinson atau nama lainnya Parkinsonisme. Parkinsonisme gejalanya seperti Parkinson, trap, tetapi penyebabnya karena obat antipsikotik. Jadi pasiennya ada tremor, rigiditas, tetapi penyebabnya karena obat. Parkinsonisme biasanya terapi utamanya adalah trihexyphenidyl. Tardif dyskinesia. Tardif artinya kecil. Jadi tardif dyskinesia gejalanya di otot-otot kecil. Mengecap-ngecap mulut, kedip-kedip tanpa sadar. Perhatikan gambar nomor 4. Matanya kedip-kedip, mulutnya kecap-kecap, kepalanya geleng-geleng. Ini adalah tardif dyskinesia. Tardif dyskinesia prognosisnya buruk karena sifatnya irreversible, tidak bisa hilang. Tardif dyskinesia harus ganti obatnya ke risperidon. Jadi efek ekstrapiramidal yang irreversible, tidak bisa hilang, prognosisnya buruk adalah tardif dyskinesia. Yang terakhir, sindrom neuroleptik maligna, SNM. Ini gejalanya berupa kegawatan. Pasiennya syok, kesadaran turun, demam tinggi, kekakuan, rigiditas. Ini gejalanya gawat. Neuroleptik maligna biasanya tata laksananya suportif.
berikan antipiretik untuk demamnya, berikan benzodiazepin untuk rigiditasnya, berikan cairan untuk syoknya. Setelah itu konsul dokter psikiatri untuk diberikan bromokriptin. Selain ekstrapiramidal sindrom, obat-obat antipsikotik haloperidol juga bisa menyebabkan galaktorea. Galaktorea artinya keluar ASI tanpa disadari oleh pasien. Oleh karena itu, hindari pemberian haloperidol untuk pasien-pasien yang masih gadis untuk mencegah galaktorea. Contoh soal, pasien marah-marah, yakin tetangga ingin mencelakainya. Ini waham. Gejalanya sejak 3 bulan. Pasien mengaku mendengar suara pati Gajah Mada, berarti ada halusinasi. Ada waham, ada halusinasi, durasinya 3 bulan. Maka diagnosis yang tepat adalah betul, skizofrenia, karena durasinya 3 bulan. Karena di sini ada waham, ada halusinasi, maka termasuk skizofrenia paranoid. Maka jawabannya B, bravo. Kalau soalnya diganti, durasinya 3 minggu, ada waham dan halusinasi, maka diagnosisnya menjadi psikotik akut lir skizofrenia. Sampai sini bisa membedakan diagnosisnya? Kasus selanjutnya yang dibahas adalah tentang delirium. Delirium, nama lainnya acute confusional state. Delirium biasanya ciri-cirinya kesadarannya fluktuatif. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang ngamuk. Biasanya pasien ada gangguan orientasi, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Penyebabnya karena kecelakaan maupun kelainan organik. Contoh kelainan organik misalkan gangguan hepar, gangguan ginjal. Kalian mungkin pernah mendapat pasien delirium di bangsal, pasiennya ngamuk-ngamuk, berusaha mencabut NGT. Delirium, tata laksananya berikan antipsikotik, contohnya haloperidol. Haloperidolnya diberikan secara IM dalam. Haloperidol HCl IM dalam. Kalau tidak ada haloperidol IM, pilihan keduanya gunakan diazepam IM. Ini tata laksana untuk delirium. Contoh soal, pasien bicaranya kacau, terlihat ngantuk, pola tidur terbalik, terkadang melihat bayangan, ada halusinasi. Pasien minum alkohol 2 botol per hari. Di sini pasiennya ada kesadaran fluktuatif, kadang ngantuk, pola tidur terbalik. Kemudian ada gangguan orientasi, bicaranya kacau. Tidak mengenali anggota keluarga. Kadang-kadang ada halusinasinya. Ini ciri-ciri dari delirium. Berarti jawabannya adalah C, delirium. Kasus berikutnya yang dibahas adalah tentang gangguan somatoform. Gangguan somatoform dibedakan menjadi somatisasi. Somatisasi, ciri-cirinya adalah memiliki banyak keluhan, tapi pemeriksaannya normal. Misalkan pasiennya sakit kepala, nyeri ulu hati, gatal di kemaluan, mual, tapi diperiksa semuanya normal. Ini yang disebut somatisasi. Bedakan dengan hipokondriasis.
Hipokondriasis biasanya pasien yakin menderita satu diagnosis tertentu, tapi pemeriksaannya normal. Contoh hipokondriasis misalkan pasien yakin dirinya menderita sakit jantung, tapi pemeriksaannya normal. Biasanya penderita hipokondriasis sering mendeskripsikan diagnosis penyakitnya berlebihan. Somatisasi maupun hipokondriasis, dua-duanya sama-sama dokter shopping. Hobi berganti-ganti dokter, supaya ada yang percaya. Bedakan dengan gangguan konversi. Gangguan konversi, ciri-cirinya ada defisit neurologis yang disebabkan karena stresor. Contoh, stresornya melihat pasangannya berselingkuh. Kemudian timbul gejala neurologis buta mendadak. Seorang perempuan melihat pasangannya berselingkuh. Tiba-tiba perempuan itu mengeluh buta mendadak. Ini ciri-ciri dari konversi. Psikosomatik berasal dari kata psiko dan somatik. Psiko berarti pasien punya masalah psikis. Somatik berarti ada keluhan fisik. Psikosomatik kata kuncinya adalah penyakit fisik diperberat oleh masalah psikis. Contoh, pasien tekanan darahnya sering naik, tekanan darahnya tidak terkontrol. Ternyata pasien sedang depresi memikirkan anaknya. Akibatnya pasien banyak makan sehingga hipertensinya kambuh berulang-ulang. Ini yang disebut psikosomatik. Fisik, penyakit fisik diperberat oleh psikis. Contoh soal nomor ke-24, seorang pasien mengeluh pandangannya mendadak buram setelah melihat anaknya pakai narkoba. Ini sangat jelas sekali, ada defisit neurologis, pemicunya stresor. Ini diagnosisnya adalah, betul, C, konversi. Apa bedanya dengan dismorfik tubuh? Dismorfik tubuh biasanya pasien tidak puas dengan fisiknya, hobi operasi plastik. Hidungnya sudah cukup mancung, tapi pasien tidak puas, ingin lebih mancung lagi. Ini namanya dismorfik tubuh. Pasiennya tidak puas dengan fisiknya. Selanjutnya, kasus yang dibahas adalah tentang gangguan tik. Tik dibedakan menjadi 3. Tik kronik, tik transien, dan Tourette. Selain itu, tik juga dibedakan menjadi tik motorik dan tik vokal. Tik motorik biasanya gerakan motorik yang tidak disadari. Contohnya, kedip-kedip tanpa disadari. Kepalanya geleng-geleng tanpa disadari. Tik vokal, suara-suara yang tidak disadari. Contohnya, sering berdeham, sering mengorok, latah. Latah juga termasuk tik vokal. Disebut tik kronik kalau durasinya lebih dari 1 tahun. Disebut tik transien kalau durasinya masih di bawah 1 tahun. Jadi kalau pasien punya tik motorik atau tik vokal, lihat durasinya. Durasi di bawah 1 tahun termasuk tik transien. Durasi lebih dari 1 tahun
termasuk tik kronik persisten. Disebut Tourette jika tiknya banyak, minimal 2 tik motorik dan minimal 1 tik vokal, durasinya lebih dari 1 tahun. Jadi, bedanya Tourette dengan tik kronik adalah Tourette gejala tiknya lebih banyak. Bedanya tik kronik dengan tik transien, bedanya dari durasi. Contoh soal, pasien tiba-tiba berkedip. Ini maksudnya tik motorik. Menggerakkan bahunya beberapa kali. Ini tik motorik. Berarti ada 2 tik motorik. Mengeluarkan suara seperti membersihkan tenggorokan tanpa disadari. Ini termasuk tik vokal. Durasinya sejak 3 tahun lalu. 2 motorik plus 1 vokal, durasi lebih dari 1 tahun, maka ini memenuhi diagnosis betul, Tourette. Jadi jawabannya E. 2 motorik dan 1 vokal, durasi lebih dari 1 tahun. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah gangguan makan. Gangguan makan dibedakan menjadi 2, yakni anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia kata kuncinya ingin kurus padahal sudah kurus. Biasanya indeks massa tubuhnya kurus di bawah 18. Anoreksia dibedakan menjadi 2, anoreksia tipe restriksi, anoreksia tipe binge eating, purging. Anoreksia tipe restriksi, pasien berusaha kurus dengan membatasi makan. Anoreksia tipe binge eating, pasien berusaha kurus dengan memuntahkan makanan. Gambar di sebelah kanan ini adalah contoh anoreksia, orangnya kurus. Bulimia, kata kuncinya adalah indeks massa tubuhnya biasanya normal. Pasien makan terlalu banyak, kemudian menyesal. Bulimia dibedakan jadi 2, tipe purging dan tipe non-purging. Bulimia tipe purging merasa bersalah makan terlalu banyak, lalu dimuntahkan. Kadang-kadang menggunakan obat pencahar. Bulimia tipe non-purging merasa bersalah makan kebanyakan, lalu olahraga keras. Apa bedanya anoreksia tipe binge eating dengan bulimia tipe purging? Kedua-duanya sama-sama memuntahkan makanan. Bedanya, ya, indeks massa tubuh. Anoreksia tipe binge eating, indeks massa tubuhnya di bawah 18, kurus. Bulimia tipe purging, indeks massa tubuhnya normal. Perbedaan kedua, anoreksia tipe binge eating memuntahkan makanannya karena terobsesi ingin kurus. Bulimia tipe purging memuntahkan makanannya karena merasa bersalah. Trikotilomani bukan gangguan makan. Trikotilomania ciri-cirinya terobsesi untuk mencabut rambut. Kadang-kadang mencabut bulu. Misalkan alis. Trikotilomani tata laksananya adalah CBT, psikoterapi. Jika ingin diberikan obat, obatnya sesuai dengan pemicunya. Jika trikotilomanianya dipicu cemas, berikan benzodiazepin, contohnya klobasam. Jika pemicunya depresi,
berikan antidepresan. Contoh soal, pasien beberapa kali makan sangat banyak, kemudian memuntahkan makanannya dengan cara mengorek-ngorek kerongkongan. Pasien terobsesi ingin memiliki tubuh sangat kurus. Indeks massa tubuhnya 15,5. Kalau diperhatikan dengan seksama, pasien terobsesi ingin sangat kurus, indeks massa tubuhnya di bawah 18, pasien berusaha memuntahkan isi makanannya. Ini sesuai dengan diagnosis anoreksia tipe binge eating. Berarti jawabannya adalah B, Bravo. Kalau pasien indeks massa tubuhnya kurus, berusaha untuk lebih kurus dengan cara tidak makan, termasuk dalam anoreksia tipe restriksi. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian dibedakan menjadi klaster A, klaster B, dan klaster C. Ini singkatan dari aneh, berisik, cemas. Klaster A, aneh, contohnya skizoid. Skizoid kata kuncinya senang menyendiri. Paranoid kata kuncinya curigaan, tidak percaya terhadap orang lain. Skizotipal kata kuncinya percaya pada mitos-mitos persepsi yang aneh. Misalkan seorang pasien harus memakai baju kembang-kembang supaya merasa berhasil di ujiannya. Itu termasuk kepribadian skizotipal. Antisosial, kata kuncinya adalah seperti preman, senang melanggar peraturan. Ambang, kata kuncinya adalah labil, tidak stabil. Contoh, pacarnya datang terlambat 5 menit. Seorang perempuan kemudian ngambek. Tapi beberapa menit kemudian, perempuan itu kembali bermanja-manja dengan pacarnya. Ini termasuk kepribadian ambang, labil. Histrionik, kata kuncinya adalah caper, cari perhatian. Sengaja pakai baju warna mencolok supaya orang lain melihat. Narsisistik, kata kuncinya adalah suka memuji-muji diri sendiri. Merasa dirinya yang paling cantik misalkan. Cemas menghindar, kata kuncinya adalah menyendiri karena malu. Menyendiri karena malu. Merasa tidak punya pakaian yang bagus. Apa bedanya skizoid dengan cemas menghindar? Skizoid menyendiri karena cuek, tidak butuh orang lain. Cemas menghindar, menyendiri karena malu. Jadi sama-sama menyendiri, tapi alasannya berbeda. Gangguan kepribadian dependen, kata kuncinya selalu bergantung pada orang lain. Sedikit-sedikit suruh pembantu. Sedikit-sedikit bergantung pada orang lain. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau nama lainnya anankastik. Biasanya orangnya perfeksionis. Sebelum menyelesaikan 1000 laporan, tidak akan tidur. Itu orang yang perfeksionis. Anankastik dengan OCD berbeda. Anankastik orangnya perfeksionis. Biasanya pasiennya sadar diri. OCD biasanya mengganggu.
pasiennya tidak menyadarinya. Biasanya pasien OCD merasa terganggu. Kenapa selalu kepikiran? Berbeda dengan anankastik. Anankastik biasanya tidak terganggu karena sadar dirinya perfeksionis. Contoh soal, pasien sering melanggar peraturan, tidak pernah menyesal maupun bertobat. Ini adalah ciri-ciri dari gangguan kepribadian antisosial. Jawabannya C, Charlie. Ambang, kata kuncinya labil. Skizoid, menyendiri karena cuek. Skizotipal, percaya mitos. Narsis, memuji diri sendiri. Kasus selanjutnya yang dibahas adalah penyimpangan seksual atau istilahnya parafilia. Pedofil artinya bergairah terhadap anak kecil. Fetihisme bergairah dengan mengandalkan objek-objek benda tertentu. Contoh, seorang pasien mencuri celana dalam wanita, lalu celana dalam tersebut dicium-cium sambil membayangkan si wanita. Bedakan dengan transvestisme. Transvestisme kata kuncinya bergairah dengan memakai pakaian lawan jenis. Contoh, memakai rambut palsu, memakai celana dalam milik istrinya, supaya bergairah ketika hubungan badan. Transvestisme berbeda dari banci waria. Transvestisme memakai pakaian lawan jenis hanya untuk meningkatkan gairah. Setelah selesai, pakaian lawan jenis tersebut akan dilepas kembali. Sadisme dan masokisme. Sadisme kata kuncinya bergairah dengan menyiksa. Contoh, seorang suami bergairah dengan memukul istrinya. Masokisme bergairah sebagai korban disiksa. Contoh, seorang suami merasa bergairah ketika dirinya dicambuk-cambuk. Seorang suami merasa bergairah kalau ke dalam penisnya dimasukkan kawat hingga berdarah. Itu termasuk masokisme. Frotteurisme, kata kuncinya bergairah dengan menggesekkan kelamin ke orang lain. Biasanya sering terjadi di angkutan umum. Di dalam kereta, seorang pria menggesekkan penisnya ke perempuan lain. Itu termasuk frotteurisme. Voyeurisme, kata kuncinya bergairah dengan mengintip. Contoh, misalkan banyak terjadi di toilet umum. Seorang pria merasa bergairah jika mengintip perempuan sedang ganti baju. Pria bergairah mengintip perempuan sedang buang air kecil. Itu namanya voyeurisme. Troilisme, kata kuncinya bergairah dengan berbagi pasangan. Atau istilah sehari-harinya adalah threesome. Seorang pria bergairah kalau hubungan badan dengan dua wanita. Atau sebaliknya, seorang wanita bergairah jika berhubungan badan dengan dua pria. Ini namanya troilisme. Plesetannya trio. Eksibisionisme, kata kuncinya bergairah dengan mempertontonkan kelamin. Contoh, seorang pria mempertontonkan penisnya di depan umum. Itu termasuk eksibisionisme. Apa bedanya transseksual dengan transgender?
Transseksual, pasien ada upaya ganti kelamin. Sedangkan transgender, tidak ada upaya ganti kelamin. Contoh yang paling mudah untuk transseksual adalah Lucinta Luna. Dulunya pria, tapi kemudian dia ganti kelamin jadi wanita. Jadi di media massa istilah yang digunakan bukan transgender, harusnya transseksual kalau sudah ganti kelamin. Transgender belum ada upaya ganti kelamin. Transgender contoh gampangnya adalah tomboy atau kemayu. Tomboy, seorang perempuan tapi berperilaku seperti laki-laki. Kemayu artinya pria berperilaku seperti wanita. Itu termasuk dalam transgender. Contoh soal. Seorang pasien menggesekkan pakaian dalam perempuan ke mulutnya sendiri. Mencium-cium pakaian dalam. Ini menimbulkan rasa gembira. Jadi di sini pasien bergairah dengan mengandalkan objek pakaian dalam. Maka diagnosisnya adalah fetishisme. Jawabannya E. Kasus berikutnya yang dibahas adalah gangguan jiwa postpartum. Yang pertama, baby blue. Baby blue biasanya gejala depresinya paling ringan. Biasanya durasinya di bawah 2 minggu. Tata laksana untuk baby blue adalah CBT saja. Sebaliknya, depresi postpartum biasanya gejala depresinya lebih berat. Durasinya umumnya lebih dari 2 minggu. Yang paling penting diperhatikan adalah durasinya. Walaupun gejala depresinya mengganggu, tapi kalau durasinya masih di bawah 2 minggu, tetap dianggap sebagai baby blue. Durasinya yang penting. Depresi postpartum biasanya tata laksananya CBT ditambah antidepresan. Psikosis postpartum ini bentuk paling berat, biasanya setelah melahirkan pasien ada psikosis, halusinasi, waham, berhubungan dengan anaknya jelmaan setan. Psikosis postpartum biasanya tata laksananya berikan antipsikotik kepada ibunya. Bayi harus dipisahkan dari ibunya. Contoh soal, pasien sedih dan murung sejak 1 bulan. Sulit tidur dan merasa takut. Riwayat melahirkan 2 bulan lalu. Berarti di sini gejala sedih dan murungnya sudah berlangsung selama 1 bulan. Maka cocok ke arah diagnosisnya depresi postpartum. Maka jawaban yang tepat adalah B, bravo. Kasus terakhir, ini adalah tentang retardasi mental. Retardasi mental biasanya IQ-nya di bawah 70. Retardasi mental ringan, nama lainnya moron, IQ-nya 50-69. Retardasi mental sedang, nama lainnya imbisil, IQ-nya 35-49. Retardasi mental berat, nama lainnya imbisil juga, IQ-nya 20-34. Tips untuk menghafalkannya, hafalkan batas bawahnya saja. Ringan, batas bawahnya 50. Sedang, batas bawahnya 35. Berat, batas bawahnya 20. Sangat berat, batas bawahnya 0. Istilah lainnya, moron, imbisil, idiot.
Jadi kalau pasien IQ-nya 10 termasuk idiot, retardasi mental sangat berat. Retardasi mental biasanya tata laksananya CBT ditambah obat stimulan, contohnya metilfenidat. Contoh soal, seorang anak tidak naik kelas 2 kali, tes IQ-nya 49. Kalau teman-teman ingat, IQ 49 ini termasuk dalam retardasi mental sedang. Tata laksana untuk retardasi mental adalah CBT ditambah metilfenidat. Berarti jawabannya adalah A, terapi perilaku ditambah stimulan.